Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah kita masih diberikan begitu banyak kenikmatan sehingga kita bisa bertemu di channel ini. Marilah kita senantiasa bersolawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Doa dan harapan saya, semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, didapatkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Salat adalah salah satu dari 5 rukun Islam yang wajib kita dirikan dalam 5 kali sehari. Salat juga merupakan tiang agama dan menjadi amal yang pertama kali dihisab di hari kiamat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya pertama kali yang akan dilihat atau dihisab dari amal seseorang hamba pada hari kiamat adalah ibadah solat. Bila ibadah solatnya sempurna, maka diterimalah solat dan seluruh amalnya. Apabila ditemukan solatnya kurang atau tidak baik, maka ditolaklah solatnya dan seluruh amalnya. Hadis riwayat Tabrani. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya solat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah, solat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Mungkin ada yang bertanya, ada orang yang rajin solat, tapi mengapa solatnya tidak mencegah dari perbuatan keji dan mungkar? Mulutnya masih saja menceritakan aib orang lain, senang dengan ghibah, menggunjing tetangga, bahkan tak segan untuk menghina dan merendahkan sanak saudaranya. Orang ini berarti tidak merasakan manfaat sholat dalam kehidupannya. Dia tidak merasakan kenikmatan dari sholat yang dilakukannya. Maka besar kemungkinan sholatnya belum diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada yang celaka dengan sholatnya, seperti yang terdapat dalam firman Allah, maka celakalah bagi orang yang sholat, yaitu orang yang lalai dalam sholatnya. Quran Surat Al-Ma'un ayat 4 dan 5. Ibadah sholat merupakan urusan antara hamba dan penciptanya. Diterima atau tidaknya sholat seseorang hanya Allah yang mengetahui. Kita hanya bisa mengetahui ciri-ciri atau tanda-tanda sholat seseorang yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bazar dari sahabat Abdullah bin Wahid Al-Harani, sesungguhnya aku Allah hanya menerima sholat seseorang yang bersifat tawaddu karena keagunganku, dan tidak mencela makhlukku, dan tidak membiasakan maksiat dan durhaka kepadaku, dan menghabiskan waktu siangnya untuk berzikir kepadaku, dan mengasihi orang-orang miskin, dan ibnu sabil, dan kepada janda miskin, dan mengasihi pada orang-orang yang terkena musibah. Dari hadis tersebut, kita bisa menyimpulkan bahwa ada 6 tanda orang yang diterima sholatnya. 1. Orang yang tawadhu kepada Allah. Sahabat beriman, sifat tawadhu dalam sholat adalah sifat merendahkan diri, merendahkan hati, bahwasanya kita hanyalah seorang hamba yang sangat lemah. Mungkin di kehidupan dunia kita adalah orang yang terhormat, tapi di hadapan Allah kita hanyalah hamba yang sangat kecil. Para ulama mengatakan, jika kita sudah berdiri di atas sajadah, sudah mengangkat tangan untuk takbir, ketahuilah
kita sudah meninggalkan dunia, sudah menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua, tidak sombong. Tawaduknya dalam sholat akan melahirkan sifat rendah hati dari sesama manusia. Jabatan dan kekuasaan tidak membuat dia sombong, karena itu adalah amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kekayaan tidak untuk memperbudak orang lain, karena dia yakin hartanya hanyalah titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengetahuan tidak membuat dia tinggi diri, karena dia tahu pengetahuannya tidak seberapa dibandingkan ilmu Allah yang maha luas. Orang yang diterima sholatnya akan merasa tidak lebih tinggi dari orang lain. Rasulullah SAW bersabda, tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada perasaan sombong, walaupun hanya sebesar debu. Hadis riwayat Muslim. 3. Tidak mengulang maksiat. Sahabat beriman, dalam hidup kita pasti pernah melakukan dosa atau maksiat. Entah itu kita sadari ataupun tidak, entah itu besar ataupun kecil. Mungkin kita pernah berbohong, mungkin kita pernah menggunjing tetangga atau menyakitinya, atau mungkin kita pernah memanfaatkan jabatan untuk memperkaya diri. Barang siapa sholatnya tidak menyebabkan dia menjauhi kekejian dan kemungkaran, maka sholatnya akan menambah dia jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang yang diterima sholatnya tidak akan mengulangi maksiatnya dan selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4. Mampu mengendalikan nafsu. Jika kita selalu mengedepankan keinginan daripada kebutuhan, di saat itulah hawa nafsu tidak bisa dikendalikan. Orang yang sholatnya diterima akan selalu mengedepankan kebutuhannya dan kemaslahatan orang banyak daripada mengementingkan urusan dirinya sendiri. 5. Orang yang gemar berzikir. Sahabat beriman, orang yang sholatnya diterima akan cenderung rindu untuk menghadap lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia selalu menunggu waktu sholat selanjutnya dengan hati yang gembira karena kerinduannya, sehingga dia akan cenderung berzikir mengingat Sang Penciptanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia akan merasa tenang ketika berzikir. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Hanya mengingat Allah, hati menjadi tentram. Quran surat Ar-Ra'd ayat 28. 6. Membantu orang yang susah. Sikap saat sholat yang selalu melihat ke bawah akan tercermin dalam kehidupan sholatnya yang diterima. Bukan hanya saat di atas, dia melihat ke bawah, bahkan saat di bawah pun, ataupun susah pun, dia selalu melihat ke bawah. Sehingga secara tidak langsung, dia akan memiliki sifat sosial yang sangat tinggi. Dia akan cenderung membantu orang lain yang susah dari dirinya, sehingga dia akan dekat dengan sesama manusia. Rasulullah SAW bersabda, orang dermawan akan dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dan dekat dengan surga. Atau orang yang bakhil, jauh dari Allah, jauh dari manusia, jauh dari surga. Salat yang diterima Allah tidak hanya berdampak pada dirinya, bahkan sekelilingnya akan mendapatkan dampak pancaran yang telah diberikan oleh Allah
Subhanahu wa Ta'ala kepada dirinya. Semoga menjadi salah satu menjadi solat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullahu khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.